yang notabene kalau ditanya apa latar belakangnya, ya pengangguran. Tapi sekarang berposisi silver agency, artinya sudah memiliki penghasilan kurang lebih di atas 10 jutaan sebulan ya, sampai 20 jutaan sebulan. Nah, langsung saja kita akan berangkat ke Jogja, dari Jember ke Yogyakarta untuk ngobrol langsung dengan silver agency Pak Teddy Febrianto. Selamat malam Pak Teddy. Halo Pak Teddy, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Afan. Oke, baik. Ya, gimana Pak Teddy? Semua sehat? Alhamdulillah sehat semuanya Pak Fran, walaupun kena lockdown ini. Oh, kena lockdown juga ya? Iya, lancar tetap bisnis Triai. Wih, luar biasa. Ini dari mana? Dari rumah apa di mana Pak? Ini di kosan kawan ini masih. Iya. Oh, oke, luar biasa. Jogja Pak ya? Jogja ya? Jogja, ya, betul. Oke, Pak Teddy kelihatannya masih muda. Apa latar belakangnya? Boleh diceritakan sedikit Pak? Konon katanya pengangguran, tapi apa nih, pengacara atau gimana? Oke, dulu saya tepatnya 3 tahun yang lalu Pak ya, itu sebelum join Tri itu sebenarnya saya karyawan. Tapi setelah join 1 bulan kemudian saya resign, pecat bos. Wow, resign, 1 bulan pecat bos? Iya, langsung resign. Saya melepaskan waktu itu ya masih UMR Jogja ya, 3 jutaan lah. Oke, Pak Teddy tahan dulu. Boleh tanya nggak, usianya berapa sih? Kayaknya masih muda banget nih. Pak, saya Pak, 28 tahun. 28 tahun. Oke, waktu join Tri usianya berapa Pak? Berarti usianya 25. 25, 1 bulan yang pecat lalu, bos Pak. Pak ya? Iya. 1 bulan pecat bos? 1 bulan pecat bos Pak. Padahal posisi di Tri masih apa waktu itu Pak? Baru 1 bulan Pak? Itu belum ada posisi Pak, masih bonus masih Rp150.000 Pak. Oh, kok nekat Pak? Nah, the power of kepepet Pak, karena Pak ya, setelah saya telusuri di YouTube, setelah saya browsing Google, banyaknya orang sukses, banyaknya peluang ini, akhirnya saya nekat ya, saya sudah pernah di PHK, sudah pernah Pak, jadi bosen Pak, kerja tuh pindah-pindah Pak, Jakarta saya di PHK, pindah sana, pindah sini, di Jogja juga akhirnya ya kayak gitu aja hidupnya, nggak ada perubahan Pak, ya udah memutuskan untuk bisnis aja, dan ini bisnis pertama kali saya Pak, beda dengan Pak Edi tadi. Oh, tapi kan sebenarnya Pak Teddy nggak perlu pecat bosnya, bisa sambil kerja sambil jalanin Tri tapi kenapa mesti dipecat itu bosnya? Nah, ini Pak, karena satu ya Pak ya, karena kalau kata guru saya kemarin ya, karena kan saya kan itu merantau Pak ya, saya sekitar 10 tahun. 10 tahun merantau, saya jauh dengan keluarga ya kan, saya tanya ke kron saya pada saat itu, gimana caranya biar bisa banyak waktu dengan keluarga, ya kan? Sedangkan saya ini kerja sana sini, ya kan? Nah, katanya nganggur gitu, ya kan? Nganggur itu setengah miliarder katanya. Miliarder itu, ya kan? Seorang miliarder itu terbebas yang namanya waktu sama finansial, ya kan? Jadi ya sekarang yang mungkin pengangguran, ya itu sebenarnya sudah setengah miliarder. Tinggal bagaimana caranya kita nganggur itu dapat income. Yaitu dengan jalankan bisnis ini. Seperti itu, Pak Fran. Jadi saya putuskan untuk nganggur. Nganggur dulu baru sukses, bukan sukses dulu baru nganggur. Oke. Nah, 1 bulan pecat bos. Bagaimana ceritanya? Apakah tapi sebelumnya kita belum tahu Pak Teddy siapa yang ngajakin nih? Bagaimana ceritanya bisa kenal Tri nih? Jangan-jangan mantan bosnya yang ngajakin. Bisa kenal Tri ini dari Facebook, Pak. Dari Facebook? Iya. Dari Facebook. Jadi saya buka Facebook, statusnya ini, setiap buka Facebook, status ini, pagi, siang, malam, buka Facebook, itu mulu statusnya, saya inbox orangnya. Ini siapa, bisa apa sih? Itu Pak Fajar, udah almarhum, Pak. Oh. Ya, upline saya malah udah almarhum, Fajar. Bapak sudah lama kenal dengan orangnya, atau memang itu kebetulan almarhum beliau nih? Belum kenal Pak, saya sama sekali belum kenal. Alhamdulillah dia juga orang Jogja juga. Jadi dia jelasin ini, saya cari di YouTube, ya udah saya ajak ketemuan. Beliau nggak usah prospek Pak, langsung saya minta from-nya ya kan, daftarnya, syaratnya apa-apa. Waktu itu saya nggak mau jalankan bisnisnya Pak sebenarnya Pak. Saya niatnya hanya mau nabung aja waktu itu, ya kan. Nah setelah itu saya diculik sebenarnya nih ya. Diculik, katanya mau diajak makan siang, ya kan? Nggak taunya diajak ke sebuah acara seminar POP,
waktu itu yang ngisi Kron ya masih Titanium waktu itu, Pak Restiaki masih Titanium. Nah disitulah awal saya itu melihat beliau ya kan, oh ini positif ini kan. Dah Oh, disitulah saya serius jalankan di sini Pak. oke. Berarti Tuh. jurus nganggurnya kayaknya jurus-jurusnya Pak Arya ya, Pak ya? Iya, jadi magic momennya tuh ketemu pas waktu BOP itu Pak. Oke. Ya, Gitu. ya. Nah, gimana ceritanya? 1 bulan pecat bos. Pasti Mm-mm. belum berkeluarga saat itu ya? Ya sampai sekarang belum berkeluarga Pak. Iya, iya, iya. Masih belum keluarga. Masih muda, berarti berani ambil resiko ya? Betul sekali. Ya, terus gimana? 1 bulan pecat bos, lancar-lancar aja naik posisi. Seperti apa ceritanya? Begitu pecat bos, selanjutnya bagaimana, Pak? Nah, setelah pecat bos Pak ya, saya menerapkan jurus Deporo kepepet Pak namanya Pak. Jadi Wah. saya kejar elit ya kan. Kalau nggak elit nggak bisa nabung nih di bulan berikutnya ya kan. Mau duit dari mana ya kan. Akhirnya saya selama waktu itu kan saya nggak paham tuh ya bisnis jaringan Pak ya. Saya kejar elit 3 bulan berturut saya elit Pak ya. Ya. Nah tapi saya nggak membina, saya nggak duplikasi. Ya kan. Waktu itu mau naik tim agensi akhirnya rontok Pak. Rontok semua sampai nol omsetnya Pak. Sampai Oh. nol. Satu jalur sampai nol ya kan. Terpukul lah waktu itu tuh. Waktu itu mau daftar Gojek apa-apa akhirnya ternyata susah juga ya kan. Ya, setelah dijelasin ini kan duplikasi, ini jaringan ya kan. Alhamdulillah bulan kelima saya naik tim agensi ya kan. Nah, sampai Bron pun itu pun saya naik tanpa closing, Pak. Karena sudah duplikasi, Pak. Jadi sampai bulan ke-8 itu saya naik Bron itu nggak pakai closing. Nggak pakai sponsor Jadi pribadi waktu ya. awal 3 bulan berturut-turut elit ya. Elit ya karena tapi Nah, lama agensinya. waktu itu siapa yang Bapak coba ajak, Pak? Kan anak muda baru pecat bos, punya kenalan, Pak? Alhamdulillah Pak, saya sampai sekarang ini belum pernah mengajak orang yang saya kenal Pak. Walaupun kawan sendiri, semua yang saya ajak itu via sosmed Facebook. Elit semua Facebook? Facebook Pak. Luar kota semua? Luar kota Pak, kebanyakan mitra saya di Jabodetabek. Oh, dan Iya. itu dari dulu memang sudah suka browsing-browsing di Facebook, apa gimana? Nggak paham sama sekali Pak. Saya juga nggak paham sama sekali internet marketing Pak. Gaptek Pak. Oh, Tapi nurutin apa kata leader gitu kan, akhirnya oke. ya bisa gitu. Oke, nah mungkin boleh dibagikan sedikit seperti apa yang dilakukan elit 3 bulan berturut-turut hanya dari media sosial nih. Ngapain aja di situ, Pak? Nah, di Facebook tentunya yang pertama kita harusnya menambah teman Pak ya. Sama Menambah seperti teman. offline Pak ya. Kalau offline ya kita kan kenalan ya kan. Kalau di Facebook kan lebih nambah. Kalau offline cobalah kita ke warung makan atau apa, ngajak orang kenalan. Belum tentu orang itu mau kenalan, ya kan? Tapi kalau di Facebook ya kan bisa kan kita kan nambah teman. Nah, tentunya dalam nambah teman tuh nggak sembarangan, Pak. Ya kan? Ya, kita lihat dulu foto profilnya. Kalau saya lebih sukanya itu yang keluarga muda, Pak. Keluarga muda. Nah, yang keluarga muda foto profilnya bagus ya kan. Pertemanannya banyak. Setelah mau jadi teman, jangan lupa Pak, interaksi. Itu yang paling penting. Interaksi itu yaitu dengan sedekah, kasih like, kasih jempol ke status-status mereka, ya kan. Karena Facebook itu Pak, hampir sama mirip dengan dunia nyata Pak. Kalau kita nggak pernah berinteraksi, ya kan, mau kita membuat status promosi tentang CAR, itu nggak akan dilihat orang. Gitu. Oke, menarik ya. Dan 3 bulan melakukan pola itu elit ya? Elit Pak. Selanjutnya saya ngajarin tim saya akhirnya. Akhirnya tim saya juga bisa elit. Oke, jadi setelah mengalami kerontokan sampai nol, lalu mulai mengajarkan metode yang sama. Oke. Iya, sama anak-anak muda. Anak-anak muda di downline saya itu juga ada Pak. Downline saya di bawah saya sudah ada silver juga, anak muda usia 24 tahun. Oke. Kebanyakan Dari timnya Facebook juga. muda semua atau gimana? Kalau saya kebanyakan tim-tim yang sudah berposisi itu anak muda sama orang-orang kepepet Pak. Orang-orang yang menengah ke bawah Pak. Tukang parkir, tukang jualan gorengan, sudah Bron. Dan itu mereka kenalnya dari Facebook semua? Facebook semuanya Pak. Alhamdulillah, tapi ada juga yang bukan rekrutan saya Pak ya. Jadi emang di jaringan ini ternyata rezeki kita itu bukan
tergantung dari sponsornya kita sendiri. Alhamdulillah ada yang closingan dari mitra tapi jadi brown gitu. Oke, baik, luar biasa ya. Mudah sekali Pak bis ini Pak. Saya sampai ngulang 2 ID Pak. Hmm, Jadi ada ID. satu ID saya itu belum berposisi sama sekali Pak. Tapi bonusnya sudah 8,5 juta. Wah, luar biasa. Belum punya posisi Pak. Iya. Saking mudahnya bisnis ini ya. Iya, jadi saya punya 2 ID itu kalau di total kemarin alhamdulillah karena lockdown ini Pak ya, malah naik bonus saya. Ya kan bulan kemarin 23, sekarang 24. Gara-gara lockdown malah bonusnya naik. Iya, malah naik Pak. Karena ya sudah terbiasa fokus online itu Pak tim saya. Oke. Nggak Ya. kaget lagi gitu. Kuncinya adalah membangun hubungan sosial atau interaksi. Gitu Iya, Pak ya. senam jempol aja Pak kita Pak. Senam jempol Pembinaan ya. pun juga via online. Komen ya. Oke. Terus di ini Pak, di apa namanya, di Facebook Messenger di Japri Pak ya? Iya, Japri Pak. Japri nanti kalau saya seminar juga sama Pak BOP tapi via online juga Pak. Oke. Ini lagi mulai nih jam 8 nih. Jadi saya sekitar kalau saya sekarang ini mungkin ada 30 grup seminar Pak ya. Itu berjalan tanpa saya gitu loh. Nggak ada saya di grup itu, tapi udah jalan terus setiap malamnya, setiap hari itu Pak. Oke. Luar biasa ya. Banyak pelajaran ya. Dan ujung-ujungnya bertukar nomor telepon supaya bisa ngobrol lewat telepon juga nggak Pak? Betul sekali Pak, ujung-ujungnya Pak. Jadi promosi itu hanya di Facebook, tapi kita kerja prospeknya di WA. Oke, baik ya, luar biasa ya. Oke Pak Teddy, apa yang mungkin Pak Teddy bisa sampaikan sebagai closing statement malam hari ini kepada teman-teman yang banyak mungkin masih bingung ya, Pak ini di lockdown, kayaknya jadi nggak bisa nih jalanin bisnis, atau saya nggak punya duit buat join, atau bagaimana. Nah, Pak Teddy selaku mantan pemecat bos 1 bulan, ya kan, dan lockdown malah naik bonus, mungkin bisa memberikan sedikit closing statement yang kepada teman-teman yang menonton supaya mereka juga bisa ngikutin jejak Pak Teddy. Silakan Pak. Ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah join ya, tapi terkendala karena di lockdown ini, kita harus terbiasa untuk online, ya kan? Karena kalau kita berpikir corona ini sampai kapan itu belum tahu ya, vaksinnya juga belum dapat ya kan. Emang habit kita berubah, budaya kita dari offline untuk online itu sulit ya kan. Tapi kedepannya kan semua akan online, ya kan. Jadi kita harus maksimalkan ya kan. Karena sekitar ada kalau nggak salah itu setiap harinya itu 200.000 pengguna Facebook baru. Itu sayang kalau nggak dimanfaatkan ya kan. Kalau nggak ada orang gaptek sebenarnya, ya kan, yang ada adalah orang malas belajar, ya kan, orang adalah malas belajar. Nah, untuk yang bagi belum join ya, lihat saja diri saya ini, ya kan, ini adalah bisnis pertama saya, ya kan, asal kita ngikutin mentor, asal kita ngikutin leader kita, itu pasti benar kok. Nggak mungkin lah, kalau kita ya leader jalan ke pasar, ya kan, kita ikutin dengan benar, kok kita nggak sampai pasar, malah nyasar ke hutan, ya kan. Berarti kita ngikutinnya nggak bener. Harus ATP, amati tiru plek-plek, ya kan. Karena sesuatu yang dihasilkan oleh leader itu sebenarnya bisa ditiru. Ya. Jadi terus semangat, walaupun di lockdown, di tengah corona ini memang bisnis yang sangat amat harus diperjuangkan.